Dan inilah dia teman-teman semuanya, babak 32 besar untuk pro. Ibadah sudah dilepas ya, bahwa wah itulah dia dari Eko Gao. Eko Gao yang berada di depan agak sedikit kehilangan kendalinya. Alvito menghindari dengan sangat cepat melakukan evakuasinya. Namun jalannya drifting, jalannya battle kita, tandem kita masih terus berlanjut di babak 32 besar ini. Melambat di sana Eko Gao mendapatkan sedikit masalah dan juga kendala sehingga mobilnya tidak bisa melaju kembali. Untuk run pertama sudah kita bereskan. Dan dilepas. Kali ini Alvito berada di depan. Ditempel. Oke, nampaknya terjadinya body contact sedikit saja, namun tidak merubah line dan juga angle dari Alvito Ardinanto yang berada di depan. Eko Gao berasal dari Cina dengan timnya Dumasari Spirit of Race juga terus berupaya keras memaksimalkan dan juga cutting the gap antara outer zone kali ini. Outer zone yang berada di ujung sana, tepat berada di tembok kita. Dan easy peasy untuk dari Alvito Ardianto menggunakan BMW, mobil yang serba bisanya dari event dari Congratulations untuk Alvito Ardianto takes the win. Selamat untuk kalian. Selanjutnya battle kita sudah bersiap. Nampaknya ada Along Fazrin di sana akan melakukan solo run ya, di mana sang tandemannya yaitu Roka Suarsi harus hilang kesempatannya untuk bisa melakukan jalannya fight. Wow. Bang, iya maksudnya kalau semua orang pakai itu juga belum juga. Bocah topan doang. Sini enggak mau. Jadi satu orang satu topan dulu. Jalan lu tadi geser terus tidak. Kirim. Masuk ke video juga. Oke hadirin sekalian, Alinka Hardianti bertemu dengan Alen Yong. Ibadah Alinka Hardianti meninggalkan jauh dari Alen Yong di sektor yang pertama ataupun outer zone yang pertama. Teman-teman semuanya memasuki outer zone yang kedua, namun nampaknya Alinka hanya memasuki satu ban saja. Namun lebih terlihat bahwa Alen Yong tidak berada di area clipping point demi clipping point, dan terlihat dengan jelas bahwa inilah dia. Begitu struggle pergerakan dari Alen Yong. Alinka benar-benar berdendang sendirian saja di depan dan memasuki outer zone. Menusuk, cutting the line sepertinya dari Alen Yong, dan selesai finish untuk kali ini. Yap, inilah dia teman-teman semuanya, Alen Yong berada di depan. Dia harus membayar cukup banyak beberapa kesalahan dari pergerakan Alen Yong, namun Alinka tetap menempel pergerakannya, di mana Alinka dengan timnya Eleven GT Radial Drift Team dan bawa pergerakannya begitu baik. Alen Yong juga akan membayar apa yang harus dia lakukan dari outer zone di sini. Cukup komitmen dan Alinka menghindari bodi bagian belakang. Saya tidak melihat ada gepakan. Melaju ke babak 16 besar. Congratulations untuk Alinka Hardianti takes the win. Alen Yong harus gugur di babak 32 besar ini bertemu dengan Alinka Hardianti teman-teman semuanya, yang juga tadi Roka mengalami masalah pada mobilnya. Dilepas. Kali ini Randy Dipasa berada di depan hadirin sekalian, meninggalkan jauh dari Nissan 350Z-nya.
dari Aldi Bosar to JZ hadirin sekalian. Oke, ada gap terjadi. Wow, blur terjadi di sana. Muffler yang terlihat sedikit api-api. Bawa RPM yang sangat baik dari mobil IC Monster di sini. Aldi Bosar terus membayang-bayangi. Ada sedikit cutting. Oh, kehilangan powernya. Nampaknya anti-lagnya hidup sedikit di sana. Namun apa daya, kita akan terus melihat perjalanan dan juga pergerakan dari Aldi Bosar dan juga Randy Ryupasa. Selesai. Oke teman-teman semuanya, persiapan switch position kali ini. Bosar akan berada di depan dari Dumas Spirit of Race, meninggalkan cukup kencang dan nampaknya Randy Ryupasa. Woi, ada sedikit cutting. Woi, tipis sekali. Itu dia botak. Hiburan yang sangat menarik dari botak Randy Betex. Namun Aldi Bosar tidak ingin dia begitu saja dari Dumasari Spirit of Race. Benar-benar ditempel pergerakannya. Cutting the gap. Berhasil memangkas jaraknya. Dan inilah dia. Oh, berbeda halnya. Apa yang terjadi? Dan Randy Ryupasa terlalu dalam mengambilnya. Dan inilah dia, Aldi Bosar. The winner is Selamat untuk Randy Ryupasa botak takes the win. Wah, persiapan untuk segera dilepas. Raungan sudah mulai terdengar. Let's go. Stefano Toton benar-benar harus berhati-hati karena Mas Hadi, dengan kita mengetahui memang power dari mobil yang bisa dibilang cukup kalah dari Stefano Toton, namun mereka sering bermain bersama, mereka satu angkatan bersama, mereka seperti kakak beradik di dalam track, mengetahui satu sama lain karakternya masing-masing. Hadi sudah mulai terlepas, namun dia berhasil lagi cutting the gapnya, memotong jarak, dan inilah dia sudah selesai. Battle yang berimbang menurut saya. Rebel Glow dan juga dengan Toton Elavendalium Drift Team. Inilah dia teman-teman, membuka angle dari area inisiasi. Di depan mata sudah ada outer zone yang pertamanya. Nampaknya Hadi benar-benar diikut sertakan oleh Stefano Toton dan juga terus diberikan high pressure yang sangat luar biasa dari setengah perjalanan yang mereka jalankan dan memasuki area Tatsengo dengan cukup mudah, dan kali ini memasuki outer zone selanjutnya untuk berada di area paling krusial. Nice, close to the wall dari Mas Hadi dari bumper belakangnya, dan Toton mulai menusuk lagi, mulai masuk lagi, dan selesai. Ke babak 16 besar. Kami ucapkan selamat untuk Mas Hadi Surya Kusuma takes the win. Stefano Toton dari timnya Elavendalium boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman semuanya atas bagasi. Silakan dilepas. Inilah dia Rico Nugraha dan juga Davide Dorigo ataupun Dre di sini. Drifter dari Thailand kita bersama dengan timnya Outworks. Hadirin sekalian, Rico agak sedikit melambat. Apa gerangan yang terjadi dari Rico? Ada sedikit kendala dari Rico pada saat di sektor yang kedua ataupun di outer zone yang kedua di sana. Davide Dorigo agak sedikit lurus di sana, namun masih terus berlangsungnya drifting kita sampai finish. Berada di line yang berbeda. Proximity, menghindar sehingga Dre harus just ready. Kita akan melepas untuk run kedua dari mereka. Dilepas. Kali ini Dre Akurus berpikir dengan sangat maksimal karena Rico Nugraha dengan gaya bermainnya. Rico, kenapa ada sedikit tusuk-menusuk, overlapping saja. Catatan yang sangat penting. Namun biarkan para judges melihat dengan pergerakannya di sana. Namun Dre tidak mempedulikan gangguan yang begitu kuat, begitu keras. Ya Rico, what's wrong with you bro? Trouble lagi dan lagi dari mobil yang digunakan oleh Rico Nugraha. Sekalian, kita akan segera mengumumkan yang melaju ke babak 16 besar. Congratulations. Davide Dorigo takes the win. Selamat dan amat. Nanda Luki dengan tim barunya dan juga mobil barunya hadirin sekalian akan membuat pahamnya di sini
dan juga Amirul Taufik, yang dimana standing point di urutan keduanya begitu besar, bersaing dengan Emmanuel Amandio untuk bisa menjadi the king of the king dari tahun 2024. Inilah dia, kita bisa melihat bersama-sama hadirin sekalian, tetap di tabel ketat, tidak ada celah sedikit pun, menjaga proximity dari pergerakannya Nanda Luki dan juga Amirul Taufik. Yap, ditusuk kembali dan finish terisi penuh dan dilepas. Benar-benar ditempel ketat. Inisiasi, oi, 3 wheels out dari area initiate. Di sana teman-teman semuanya, para judges pastinya melihat dengan sangat baik. Oh, ada sedikit masalah dari mobil dari Nanluk teman-teman semuanya. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman dari Nanluk di sini? Sayang 1000 sayang bahwa yang melaju ke babak selanjutnya. Selamat untuk tamu kita dari Malaysia, untuk Amirul Taufik takes the win. Dilepas 2 BMW. Oke, nampaknya ada satu cutting line di sana ataupun satu cutting dari satu ban yang harus keluar dari Davin, namun terus dijalankan begitu rapat proximity-nya. Inilah dia teman-teman, menuju ke sektor selanjutnya. Oke, tidak dikasih kendor. Pergerakan dari Adani Akbar Alamsyah oleh Davin Agusta, berasal dari kota Semarang di sini teman-teman semuanya. Terlihat bahwa ambisi yang amat sangat besar untuk bisa overtaking itu. Kenapa terlalu nafsu terlihat dan finish. Ibadah Davin akan berada di depan, just ready dan dilepas. Oke, tepat berada di posisinya. Davin berusaha untuk bisa meninggalkan dari Adani Akbar Alamsyah, di mana power yang begitu luar biasa dahsyat dari mobil yang digunakan. Ada gap yang terjadi, jarak yang terlihat dengan sangat jelas dari pandangan mata kita bersama-sama hadirin sekalian, dan menuju ke area dari tempat krusial, area keramat kita di sini. Terlihat dengan sangat baik bahwa proximity benar-benar jauh dari Davin Agusta, bila mana dia berada di depan. Dan inilah dia, Davin menyelesaikan, dan juga pastinya kesempatan didapati oleh Selamat Adani Akbar Alamsyah takes the win. Dan Papi Togi luar biasa dan dilepas. Inilah dia teman-teman semuanya, battle untuk perebutan 8 besar kita, di mana Alvito harus bekerja ekstra untuk bisa menyeimbangi power dari mobil yang digunakan oleh Emmanuel Aditya Amandio. Dan satu kun nampaknya terbawa, cutting the line, cutting the gap. Cara yang tidak terlalu baik dari Alvito untuk bisa mendekatkan jarak mobilnya dengan Emmanuel Amandio sang lead di sini hadirin sekalian dari Eleven Delium Drift Team. Dan inilah dia, terus dibayang-bayangi, dibanting saja dan finish. Dilepas, just ready untuk run kedua. Master of Chase kita dari Amandio. Kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Amandio untuk bisa memberikan sebuah kesulitan yang berarti untuk Alvito. Inilah dia, baru satu sektor saja dirinya sudah memberikan pelajaran yang begitu besar untuk Alvito sang leadnya. Nampaknya dia harus tetap berusaha dengan power dari mobil yang digunakannya. Oke, dan inilah dia, Amandio tetap mengintai, berada di belakangnya, the last sector, dan kita akan menyelesaikan dengan melaju ke babak 8 besar, yaitu adalah Emmanuel Aditya Amandio takes the win. Oke, sudah ada Along bersiap di depan garis start dan juga Alinka yang berada di depan. Dilepas. Oke, angle yang sangat besar.
The big angle dari Along Fazrin dari Malaysia, teman-teman semuanya, bersama dengan timnya ASC Monster di sana. Alinka terus menempel, tidak dikasih lepas, menyesuaikan pergerakan dari Along. Along nampaknya mulai kewalahan. Alinka harus lepas di sana, bahwa Along lebih unggul terlihat pada saat di outer zone yang ketiga dan keempatnya. Dan finish. What a battle. Yang begitu luar biasanya. Dan dilepas. Along agak sedikit tertinggal. Satu ban harus keluar. Ayo kita akan lihat di sektor ini. Alinka begitu struggle pergerakannya, drop speed sedikit dan pergerakannya terlihat begitu baik. Alinka enjoy, Along menusuk, Along datang, angle yang sangat kecil dan finish. Sekalian kita akan segera announce siapa yang melaju ke babak 8 besar dan bertemu dengan Emmanuel Aditya Mandio. Selamat kami ucapkan untuk Along Fazrin takes the win. Wow, dan Noval akan berada di depan, Umbu akan berada di belakang. Noval, Umbu, dua-duanya memiliki skill yang luar biasa dari Indonesia. Sang National Championship kita di tahun 2022, Nova Ravi Busro begitu berdendang bersama dengan S15-nya, ditempel oleh kemarin yang sempat berpartisipasi di Drift King Malaysia dari Umbu Gilbert Kabuna, membawa mobilnya ini dan lihat bahwa dia terus menusuk dari dalam. Nampaknya Nova tidak mempedulikan, battle yang sangat panas di sini hadirin sekalian, menuju counter zone terakhir. Inilah dia tusukan terakhir dari Umbu Gilbert Kabuna dan juga Nova. Wah, sudah DJ ya. Oke. Dilepas. Raungan sudah terdengar. Saya melihat Noval ada sedikit kendala dari mobilnya. Mechanical problem dari Nova Ravi Busro. Sayang 1000 sayang. Sendirian saja melenggang dengan pasti dari Umbu Gilbert Kabuna. Bahwa terlihat kita tidak menyaksikan, tidak ada tersajinya battle yang sangat ketat, battle yang sangat panas dari mereka berdua. Oh, ini adalah hal yang tidak diinginkan dari masing-masing tim, dari masing-masing drifter. Dan inilah dia Umbu Gilbert Kabuna sendirian saja melaju dengan percaya dirinya. Boleh dibantu diarahkan langsung menuju ke depan dari tribun utama dari Nova Ravi Busro untuk Umbu Gilbert Kabuna takes the win. Sayang 1000 sayang, mungkin belum waktunya untuk Noval fight di round 3 dari National Championship. Menahan throttle dan dilepas. Inilah dia, Billy berada di depan. Oh, two tire harus keluar pada saat di sesi inisiat di sana. Otomatis deduction point dari ASC Monster. Namun kita terus melanjutkan. Apakah ground yang akan terjadi sampai kita menyentuh garis finish antara mereka berdua, Billy Anjewa, kita menyebutnya The Cowboy, dan Randy Ryupasa, kita menyebutnya Randy Betex. Lain yang berbeda, terlalu dalam di sana. Dan inilah fans nih ya, fans bertemu dengan idolanya Mas Hadi. Apakah nantinya akan menjauh dengan besar? Wup, tercecer cukup jauh. Ada sedikit gap. One tire di sana. One tire off dari Billy Anjewa. Saya melihat dengan sangat jelas. Blar dari api keluar dari muffler dari Randy Ryupasa dan juga Randy dan juga Billy Anjewa terus berupaya cutting the gap. Namun inilah dia area paling krusial. Oh, straighten power yang hilang dari mobil Billy Anjewa, teman-teman semuanya. Two tires off itu kelihatan dengan jelas. Two tire ataupun one tire terlihat yang melaju ke babak 8 besar. Inilah dia untuk Billy Anjewa takes the win. Silakan dilepas. Daigo bertemu dengan Mas Hadi. One tire sepertinya
straighten yang cukup panjang ataupun cukup lama dari Mas Hadi untuk bisa mendekatkan jarak ataupun mencari proximity. Dan terlihat bahwa Daigo begitu eja berada di depannya menggunakan S15 SR20 Power dari Emmanuel Aditya Mandio. Terus ditempel. Terlihat sedikit melamban. Dari pandangan mata saya nampaknya Daigo melamban di area tersebut. Power yang terlihat hilang dan selesai. Story di IG. Terus itu akan di-pin sama dia. Dilepas. Run kedua Mas Hadi dengan timnya Belko bertemu dengan tim dari Eleven Drift Team. Daigo terus menempel pergerakan dari Hadi menggunakan BMW E36-nya. Ya pastinya speknya berbeda, silinder, dan kali ini kita bisa melihat bersama-sama hadirin sekalian bahwa terus ditempel menjaga proximity dari Daigo. Ada sedikit cutting line sepertinya ataupun out of track dari beberapa ban dari Daigo terlihat dengan sangat jelas di sana. Mungkin one tire ataupun two tire, namun benar-benar door to door terjadi. Bumper belakang dari Hadi hampir terlepas dan inilah dia selesai. Kusuma, yaitu adalah mereka keluar. Belum berikan aplaus teman-teman. International Battle ini tersajikan di sini. Mas Hadi begitu bangga pastinya ya. Daigo juga bangga pastinya. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Yang melaju ke babak selanjutnya yaitu adalah congratulations, Daigo Saito takes the win and goes to the top 8. BMW Turbo dan dilepas. Two tires off dari Dre sepertinya dan juga one tires off dari Rio SP pada saat di area initiate. Terus ditempel, terus dikejar pergerakan dari Rio SP dengan BMW-nya dengan tim yang Rizky Motorsport X Team AAA. Dan terlihat bahwa ada dua outer zone yang cukup krusial di mana ada di depan. Terlalu cepat keluarnya, Dre terlalu mengambil dari dalam last outer zone dan nampaknya mereka masih berimbas. Rio SP akan berada di belakang dan let's go. Agak sedikit keluar dari Davide Dorigo. Gaya berkendara, gaya menyetir yang agak sedikit berbeda pada saat sesi dari practice dan juga qualifying di pagi hari tadi. Dan benar-benar ditempel oleh Rio SP. Terjadinya proximity yang sangat enak dipandang, sangat enak dilihat. Dan inilah dia switching dan menuju ke dua outer zone yang tepat berada di belakangnya. Agak sedikit gel pergerakan dari Davide Dorigo dan Rio SP terus membayangi dengan sangat baik. Laju ke babak 8 besar. Selamat untuk Rio SP takes the way. Oke. Go. NDS pindah nih, NDS pindah. Dan inilah dia teman-teman semuanya. Fisley dengan FLMS bertemu dengan Amirul M. Taufik. Power yang begitu dahsyat dari Fisley nampaknya masih bisa diungguli oleh Amirul yang tepat berada di belakangnya sebagai chase. Dia main begitu rapi, di mana power yang begitu dahsyat dari Fisley datang membawa mobilnya langsung teman-teman semuanya. Bahwa inilah dia meramaikan, berpartisipasi langsung ke Indonesia. Dan Amirul masih menyimbangi. Fisley dikasih paham oleh Amirul M. Taufik di Fisley dan juga Amirul. Dan kita akan lepas. Just ready. Begitu besarnya power. Nampaknya saya mendapatkan informasi dan sedikit bocoran bahwa mobil yang digunakan oleh Fisley memiliki horsepower yang begitu besar, di atas 500 horsepower sepertinya. Nice control, nice save dari Fisley. Membayang-bayangi pergerakan dari Amiro di sana. Duo drifter dari Malaysia satu sama lainnya mengetahui gaya bermain satu sama lain. Dan inilah dia, beberapa titik lagi. Ada satu sektor terakhir untuk bisa kita selesaikan. Ditusuk lagi oleh Fisley yang melaju ke babak 8 besar. Selamat drifter dari Malaysia. Oke, sorry. Dan inilah dia, congratulations untuk
Fiercely takes the win. Selamat. Hei, ini dia teman-teman semuanya. Woi, one tire off sepertinya dari Adani Akbar Alamsyah pada saat di area initiate-nya. Firenze Akelo dengan mobil tercintanya dengan namanya Legacy. Turun-temurun dari ayah tercinta Om Bimo di sana teman-teman. Dengan tim baru yang Aguma Drift Team bertemu dengan Rizky Motorsport yang menggunakan BMW yang selalu membuat menggelegar dari area sirkuit kita, area track balap kita teman-teman semuanya. Terus ditempel ketat, tidak dikasih celah dengan pergerakan Firenze Akelo dan Fides. Woohoo. Dan go. Go 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 go. Wow, one tire off kembali. Nampaknya kesalahan yang sama pada saat di area initiate antara mereka berdua berupaya untuk bisa mengejar dan berhasil cutting the gap, di mana dari Firenze Akelo Adani Akbar Alamsyah tepat berada di depannya, begitu enjoy dan juga memaksimalkan untuk bisa langsung menggunakan kelasnya mendapatkan powernya kembali di area ataupun sektor yang begitu keramat, begitu krusial, ditempel ketat. Wow. Oke, baiklah hadirin sekalian, keputusannya sudah bulat dan konkret, ditimbang-timbang secara maksimal dan seadil-adilnya bahwa yang melaju ke babak 8 besar, selamat untuk Adani Akbar Alamsyah takes the win. Just ready, dilepas. Kita kasih goyangan tipis di sana. Nampaknya Fazrin ada satu, one tire off, mengating lainnya di sana. Dosa cukup besar dari Fazrin ataupun dari Along di situ. Amandio berdendang dengan sangat tenang, menghilangkan lampunya ataupun mematikan lampunya dari Amandio. Ditempel ketat, tidak dikasih lepas oleh Fazrin. Dan inilah dia duo king saling beradu mekanik. Oke, satu kesempatan lagi dan Fede. Raungan sudah mulai terdengar di Deladia. Sikat miring, woi. Nampaknya itu tires terlihat, namun dari area inisienya Amandio. Namun inilah dia, mereka saling menempel. Wow, melakukan break yang cukup dalam. Oh, wow. Mobil dari Amandio mengeluarkan asap tipis dari kap mesinnya. Kita lihat asap tipis dari kap mesinnya. Amandio langsung keluar di sana. Sayang seribu sayang. Dan terlihat ada mechanical problem dari mobil Amandio teman-teman semuanya. Eleven Drift harus bersiap. Ada trouble yang terkena ataupun yang harus dirasakan oleh Amandio. Terlihat dengan sangat jelas asap-asap mulai dibayang-bayangi oleh Billy Ancewa yang tidak terlalu baik pada saat di outer zone 2, outer zone di sana, dan menuju ke area WAP. Tatsenko-nya berbalik arah menuju ke arah outer zone. Apa gerangan yang terjadi dari Umbu Gilbert? Dia harus lurus saja. Namun mereka, nah, let's go. Whoop, menghindari kontak. Oke, outer zone pertama. Menuju ke outer zone krusial. Ditempel terus pergerakan dari Umbu Gilbert Kabuna. Dan inilah dia, selesai sekalian yang melaju ke babak semifinal, bertemu dengan Along Fazrin nantinya, yaitu adalah congratulations, Billy Ancewa takes the win. Karena nantinya pada saat final baru boleh. Dan dilepas, inilah dia Daigo ditemani oleh Rio Isbe. Masuk ke dalam di sana.
Cukup rapi pergerakan dari Daigo dan juga menuju ke area krusialnya dari area touch and go teman-teman. Terus dibayang-bayangi. Rio begitu teratur pergerakannya. Dan inilah dia, terkenanya baik sekali. Rio terus dibayang-bayangi, membayang-bayangi sebagai Jaisa. Outer zone yang terakhir akan menutup round pertama. Finish. Rio melakukan kesalahan pada saat di area ini saja. Nampaknya 2 tires ataupun 1 tires. Daigo, cutting line juga dari Daigo ya di sana hadirin. Dan terlihat pergerakan dari Daigo agak sedikit perlahan dan juga melambat. Rio dengan begitu baiknya di area outer zone yang di sana. The last outer zone. Rio jauh dari outer zone. Boleh kali sih jelasin kenapa bisa Rio SB? Gua enggak, gua Rio. Gua Daigo. Oh gua? Gua udah jelasin, lu belum jelasin. Iksan. Wesley akan berada di depan from Malaysia dan dilepas. Perdedangan yang bersama-sama Dhani Akbar Alamsyah dari tim Rizky Motorsport X tim AAA dan juga Wesley juga dari FLMS. Terlihat benar-benar dengan power dari mobil dua-duanya yang begitu dahsyat. Namun nampaknya agak sedikit kewalahan dari Rio SB ataupun dari Dhani Akbar Alamsyah untuk bisa menyeimbangi power dan juga jarak yang sudah dihasilkan. Begitu kencang. The big boy dikasih paham sepertinya pada saat dia berada di belakang. Ready, dilepas. Run kedua. Let's go. Wow, dibalas dendamnya. Nampaknya ingin memberikan gap juga yang cukup jauh. Nampaknya 1 tire off dari Adani. 2 clipping pointnya. 1 tire off. Dhani Akbar Alamsyah agak sedikit kesulitan untuk bisa memberikan jarak yang cukup berarti untuk Wesley di sini hadirin sekalian dan memasuki outer zone yang ketiga dan menuju ke outer zone yang keempat di depan mata. Jarak tidak terlalu jauh, proximity masih ada untuk Wesley menusuk dan inilah dia finish. Dan kita akan segera mengumumkan yang menuju ke babak semifinal. Congratulations untuk Congrats, Wesley takes the win. Dilepas. Inilah dia Along. Wow. 2, 3 tire off sepertinya terlihat dari pergerakan. Oke, 1 ban mengenai dari clipping point ataupun outer zone untuk Billy Anjewa. Along mulai mengudak, mulai mengejar dengan laju dan juga horsepower yang lebih unggul dari mobil Billy Anjewa. Sky Viro-nya di sini ada di sekalian dan memasuki outer zone yang begitu krusial dari Billy dan juga Along. Ditempel ketat, saling side by side dan proximity yang sangat baik. Inilah dia finish terjadi. Dan dilepas. Along dengan kelincahannya. Billy berupaya keras untuk bisa mengudak dan juga meninggalkan ketertinggalannya. Along melewati dan juga miss clipping point, first clipping point hadirin sekalian. Dan menuju ke area atas and go-nya. Dan mulai menusuk. Tidak terlalu sempurna memasuki dari area outer zone-nya, tidak mendapati juga di sana. Dan inilah dia outer zone-nya terakhir hadirin sekalian. Dan finish. Adil, hasil yang konkret, hasil yang aman. One more time. Dan juga Rio SB from Indonesia. Dan here we go, mereka dilepas. Memasuki area inisiasinya menuju ke outer zone. Rio memahami power yang berbeda. Woi, ada kontak terjadi. Save, aman. Namun terlihat
Ada yang terlihat angle yang tidak terlalu baik dari salah satu drifter kita memasuki sektor tersebut menuju ke area outer zone yang ketiga, dan inilah dia masih terus dibayang-bayangi. Power masih bisa dikendalikan oleh Rio SB di sana sebagai chase-nya. Proximity terus dijaga. Dia semakin menusuk lagi dan finish dan masuk ke outer zone yang kedua. Masuk ke dalam di kotak di sana cukup rapi, berhasil diinjak 3 garis. Tatsenko dengan begitu tenang dan mulai memiliki sedikit melambat sepertinya pergerakan dari USB, namun masih terus bisa ditanggulangi dengan sangat baik, dan dia memasuki sektor yang terakhir. Rio, ayo, finish. Baiklah, hasilnya sudah kita dapat, dan yang melaju ke babak final, selamat untuk Fizly goes to the final. Just ready. Kita akan lepas dari one more time mereka berdua hadirin sekalian, dan let's go. Pilihan cewek. Ya, kenapa gerangan dari Alang Fazli? Itu dia. Memang ini benar-benar rezeki. Billy Anjewa diam-diam mematikan comeback yang sangat luar biasa. Murid langsung dari Valentino Ratulangi. Wuhu! Ini luar biasa comebacknya Billy. Selama 2024 Billy memang bisa dibilang underperform, mungkin ada sedikit masalah ataupun mechanical problem dari mobil yang dia gunakan. Namun kali ini dengan comeback yang sangat luar biasa, berarti Billy Anjewa mengunci satu slot di babak final, akan bertemu dengan Fizly, satu perwakilan Indonesia bertemu dengan satu perwakilan Malaysia untuk National Championship putaran ketiga. Kita hadirin. Dapat informasi nampaknya Rio SB berjalan sendiri ataupun solo run, berarti menandakan untuk terbaik ketiga ataupun di urutan ketiga Rio SB mengunci dari putaran ketiga untuk National Championship Pro 2024. Gak apa-apa, kan solo run. Oke, Rio SB mobil baru, semangat baru. Finish, selesai. Dua-duanya sudah ya. Kita persiapan untuk segera dilepasnya. Dan inilah dia final battle kita dilepas. Fizly yang begitu kencang. Pilihan Anjewa nampaknya one tire off. Terlihat dengan jelas di sana. Dari kejauhan pergerakan dari Fizly. Langsung meninggalkan. Cukup derasnya. Terlalu laju mobil dari Fizly. Yang langsung dibawa dari Malaysia teman-teman semuanya. Pilihan Anjewa berupaya keras melakukan cutting the gap antara Fizly dan juga Pilihan Anjewa. Jauh. Benar-benar cukup kesulitan di last zone di sana. Nampaknya Fizly finish terlebih dahulu. Ini dia inisiasi. Oke. Two tire stop sepertinya dari Fizly, namun nampaknya tidak dihirukan begitu saja teman-teman semuanya. Memasuki dari outer zone yang kedua. Terus didorong-dorong, terus disodong-sodong dari Fizly yang tepat berada di belakangnya. Terjadinya rapatan barisan urutan yang berada di depan kali ini. Inilah dia area yang paling struggle untuk bisa bagi para seluruh drifter lintasi. Dan inilah dia begitu tertibnya pergerakan dari Fizly. Billy Anjewa juga tidak kendur. Pemuda yang luar biasa. Yang menjadi raja untuk putaran kita kali ini yaitu adalah Fizly takes the win. Billy Anjewa harus puas, terbaik yang kedua kita. Nampaknya kejuaraan nasional dari Indonesia di take over oleh teman-teman Malaysia, tapi keren luar biasa.